Halo, assalamualaikum, selamat pagi, sehat semuanya ya. Bertemu lagi di pelajaran IPA kali ini mengenai objek IPA dan pengamatannya bagian 2. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu objek IPA dan proses penyelidikan IPA, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengukurannya. Yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai satuan baku, kemudian satuan tidak baku, dan satuan internasional. Ilmu itu ada dua macam, ada ilmu pasti dan ilmu tidak pasti. IPA merupakan ilmu pasti karena objek yang dipelajarinya konkret dan nyata. Ilmu ini juga memberikan jawaban yang mutlak pada setiap hasilnya. Sama halnya dengan pelajaran matematika. Jika 2 ditambah 3 itu hasilnya pasti 5. Tidak ada jawaban yang lain selain 5 yang sesuai dengan pendapat masing-masing. Misalkan si A menghitung 2 ditambah 3 didapat hasil 5. Juga hasil yang sama akan didapat oleh si B jika si B menghitung 2 ditambah 3. Itu yang dinamakan dengan mutlak. Oleh karena itu, muncullah suatu hal yang dinamakan dengan satuan. Satuan ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam menyajikan data hasil pengukuran. Satuan dibagi menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Mari kita ambil kasus untuk mengetahui apa itu satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh, ibu akan mengukur panjang ubin. Menurut ibu, ubin yang akan diukur itu tidaklah panjang. Lain halnya dengan si adik. Menurut si adik, ubin yang akan diukur itu sangatlah panjang. Nah, jawaban yang diberikan oleh ibu dan adik ini berbeda. Apakah jawaban mereka ini bisa dijadikan acuan dalam sebuah pengukuran? Jadi jawaban mana yang benar? Ubin itu panjang atau tidak? Jawaban yang diberikan oleh ibu dan adik itu tidak sesuai dengan acuan dalam menyajikan suatu panjang. Maka, dilakukanlah suatu proses yang dinamakan dengan pengukuran. Kegiatan pengukuran ini bertujuan untuk mendapatkan nilai yang mutlak dari panjang ubin tadi. Nilai yang mutlak artinya tidak ada jawaban yang lain yang sesuai dengan pendapat masing-masing. Hasil yang diperoleh oleh ibu akan sama dengan hasil yang diperoleh oleh adik. Oke, nah hari ini kita akan mencoba mengukur panjang lantai dari sini sampai ke sini menggunakan dua cara yang berbeda. Jadi, cara yang pertama menggunakan jengkal tangan dari dua orang yang berbeda. Sebut saja si A itu adik dan si B itu ibu. Kemudian, cara yang kedua menggunakan alat ukur. Alat ukur panjang yang paling umum itu penggaris. Kemudian, alat ukur yang berikutnya yaitu pakai meteran. Cara pertama yaitu menggunakan jengkalan tangan. Jengkalan tangan ini akan dilakukan oleh dua orang. Orang pertama, si A akan mengukur lantai ini menggunakan jengkalan tangannya. Didapat hasil 2 jengkal dan 2 jari. B menggunakan jengkalan tangannya dan didapat hasil 2 jengkal dan sisa 1 jari. Cara yang kedua, kita akan memakai 2 alat ukur. Alat ukur yang pertama yaitu penggaris dan yang kedua adalah meteran. Dengan cara yang kedua ini kita menggunakan alat ukur yang pertama yaitu menggunakan meteran dan didapat hasil 40 cm. Nah, dengan cara kedua ini kita memakai alat ukur yang kedua yaitu meteran dan didapat hasil 15 tambah 15 dan tambah 10 jadi 40 cm. Dari pengukuran yang sudah dilakukan, diperoleh hasil dari cara satu yaitu kepalan tangan si A sebesar 2 jengkal dan 2 jari. Dan kepalan tangan si B diperoleh 2 jengkal dan 1 jari.
Dan dari cara yang kedua, diperoleh hasil pengukuran oleh meteran yaitu 40 cm. Dan oleh penggaris diperoleh hasil yang sama yaitu 40 cm. Mengapa hasil yang diperoleh oleh cara satu itu berbeda? Sedangkan hasil yang diperoleh oleh cara yang kedua itu diperoleh hasil yang sama. Dari cara satu, kita mendapat satuan yang disebut dengan jengkal, sedangkan dari cara dua, satuan yang diukur oleh penggaris dan meteran itu cm. Satuan jengkal tangan itu disebut dengan satuan tidak baku, sedangkan satuan dalam bentuk cm yang diperoleh dari alat ukur itu disebut dengan satuan baku. Dan apa sih satuan baku dan satuan tidak baku? Satuan baku merupakan satuan yang sudah disepakati bersama, diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang memiliki skala yang pasti. Contoh seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu menggunakan meteran dan penggaris. Selanjutnya, satuan tidak baku. Satuan tidak baku merupakan jenis satuan yang tidak ditetapkan secara umum. Satuan tidak baku memiliki nilai yang tidak tetap. Hal tersebut dikarenakan hasil dari yang diukur oleh seseorang akan berbeda dengan yang diukur oleh orang lain. Contoh hasil pengukuran panjang ubin tadi. Hasil yang diperoleh oleh si A berbeda dengan hasil yang diperoleh si B. Kemudian ada yang namanya satuan internasional. Satuan internasional ini yaitu sistem satuan yang dijadikan standar dari pengukuran suatu besaran. Satuan internasional ini merupakan satuan baku yang memiliki syarat yang pertama harus bersifat tetap. Artinya tidak mengalami perubahan apapun yang dipengaruhi oleh misalkan oleh suhu, oleh tekanan ataupun kelembaban. Kemudian yang kedua mudah ditiru oleh setiap orang yang menggunakannya. Dan yang terakhir harus bersifat internasional, yaitu dapat digunakan di negara manapun dan diakui. Berikut tabel satuan internasional yang harus kalian ketahui. Jika selama ini kita tahu angka 10 itu ya sudah 10, nah ada awalan dan lambang internasional untuk angka atau nilai 10, yaitu deka. Kemudian jika nilai 100 atau sama dengan 10 pangkat 2 itu disebut dengan hekto. Selanjutnya untuk nilai 1000 atau 10 pangkat 3 itu disebut dengan kilo. Selanjutnya untuk nilai 1 juta atau 10 pangkat 6 itu disebut dengan mega. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mempunyai kuota 1 MB atau disebut dengan 1 MB, yang artinya kuota yang ibu miliki itu senilai 1 juta byte. Kemudian, jika kuota yang ibu punya itu 1 GB, itu artinya kuota tersebut berisikan 1 miliar atau 10 pangkat 9 byte. Untuk nilai-nilai selanjutnya, kalian bisa lihat dan kalian catat di buku kalian masing-masing. Dari pengukuran yang sudah kita lakukan tadi, ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama, penggaris dan meteran itu merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Panjang sendiri disebut dengan besaran. Kemudian, satuan yang dibaca oleh penggaris itu merupakan sentimeter. Sentimeter ini merupakan satuan baku yang diperoleh dari alat ukur yang memiliki skala yang pasti. Pada video berikutnya, kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Besaran apa saja selain panjang, kemudian apa satuannya. Untuk pembelajaran pada video kali ini cukup sampai di sini. Bagi yang sudah menonton, menyimak, kemudian memahami, silakan untuk mengisi absen pada link yang ada di deskripsi video. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan hindari kerumunan. Sehat selalu buat semuanya. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.